Assalamualaikum sahabat YouTuber dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini tim kami akan membahas dan merangkum tentang sejarah parahyangan atau priangan. Untuk cerita selanjutnya tonton terus videonya ya. Parahyangan atau priangan dalam bahasa Belanda juga disebut prianger. Priangan adalah wilayah pegunungan di Jawa Barat, di mana kebudayaan Sunda merupakan kebudayaan yang dominan di wilayah tersebut. Priangan atau parahyangan sering diartikan sebagai tempat para rahyang atau hyang. Masyarakat Sunda kuno percaya bahwa roh leluhur atau para dewa menghuni tempat-tempat yang luhur dan tinggi. Maka wilayah pegunungan dipercaya sebagai tempat hyang bersemayam. Parahyangan berasal dari gabungan kata pa, rahyang, an. Pa dalam bahasa Sunda yang bermakna tempat, sedangkan rahyang atau hyang adalah sebutan untuk para dewa. Dan akhiran an menunjukkan bentuk kata benda dari kata parahyangan yang berarti tempat dewa-dewa. Jadi parahyangan berarti tempat para hyang bersemayam. Sejak zaman kerajaan Sunda, wilayah jajaran pegunungan di tengah Jawa Barat dianggap sebagai kawasan suci. Menurut legenda Sunda, tanah priangan tercipta ketika para dewa tersenyum dan mencurahkan semua berkah dan restunya. Kisah ini bermaksud untuk menunjukkan keindahan alam Tatar Sunda yang subur dan makmur. Menurut sejarah, sebelum jatuh ke dalam kekuasaan Mataram, wilayah Priangan mencakup wilayah antara Sungai Cipamali di sebelah timur dan Sungai Cisadane di sebelah barat, kecuali wilayah Pakuan Pajajaran dan Cirebon. Setelah kekuasaan kerajaan Sunda di Pakuan diruntuhkan oleh Kesultanan Banten, wilayah peninggalannya terbagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Kerajaan Sumedang Larang dan Kerajaan Galuh. Sumedang Larang yang pusat pemerintahannya di Kutamaya, wilayah barat kota Sumedang saat ini, dipimpin oleh Prabu Gesan Ulun pada tahun 1580 sampai 1808. Setelah peninggalan Prabu Gesan Ulun, kekuasaan Sumedang Larang diwariskan kepada anak tirinya yang bernama Raden Arya Surya Diwangsa pada tahun 1608 sampai 1624. Pada tahun 1620, kerajaan ini terjepit oleh tiga kekuasaan, Mataram di wilayah timur, Banten dan Kompeni di wilayah barat. Arya Surya Diwangsa memilih menyerahkan diri ke Mataram. Ibunya Ratu Harisbaya adalah saudara Sutawijaya. Sejak saat itu, Sumedang Larang diubah menjadi Kabupaten Sumedang di bawah kekuasaan Mataram. Demikian pula wilayah lainnya yang kemudian menjadi bawahan Mataram yang diawasi oleh Wedana Bupati Priangan. Untuk jabatan Wedana Priangan, Sultan Agung memilih Arya Surya Diwangsa dengan gelar Pangeran Rangga Gempol Kusuma Dinata atau Rangga Gempol I pada tahun 1620 sampai 1624. Ketika kekuasaan Priangan dipegang oleh Pangeran Rangga Gede, mewakili Rangga Gempol yang ditugaskan untuk menaklukkan daerah Sampang Madura. Kemudian Sumedang diserang Banten. Karena tidak mampu mengatasi serangan Banten, Rangga Gede kemudian ditahan di Mataram. Sedangkan Priangan diserahkan kepada Dipati Ukur dengan syarat harus merebut Batavia dari VOC. Dipati Ukur saat itu menjabat Wedana Bupati Priangan di wilayah Bandung saat ini.
yang membawahi wilayah Sumedang, Sukapura, Bandung, Limbangan, serta sebagian Cianjur, Karawang, Pemanukan, dan Ciasem. Namun karena gagal memenuhi syarat merebut Batavia dan sadar dirinya akan dihukum oleh Sultan Agung, Dipati Ukur pun berontak. Dan pemberontakan Dipati Ukur baru bisa dilumpuhkan pada tahun 1632 setelah Mataram dibantu oleh beberapa pemimpin Priangan. Kemudian jabatan Wedana Bupati Priangan selanjutnya diserahkan kembali kepada Rangga Gede. Nah, itulah pembahasan tentang sejarah Parahyangan atau Priangan yang bisa kami rangkum dan kami bahas. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Tetap jaga kekompakan dan salam 2S, seduluran Selawase.